Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kaki kita untuk melangkah ke masjid yang indah, yang sejuk, yang Allah berkahi. Ini adalah tanda rahmatnya Allah diberikan kepada kita, karena banyak dari kaum muslimin yang pagi ini tidak merasakan indahnya sujud bersama berjamaah di masjid. Ini karunia yang sangat besar yang menyentuh hati kita. Kemudian salawat serta salam mari kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita merasakan indahnya, merasakan nikmatnya di dalam beribadah. Izinkanlah kami mewakili dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, insyaallah pagi ini kita akan melaksanakan kajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita menyambutnya tarhiban, menyambut bulan suci dengan penuh keseriusan dan menimba ilmu di dalamnya. Alhamdulillah, untuk pemateri hari ini sudah hadir Ustadz Ade Kurniawan LC Al-Hafiz Hafizahullah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, karena beliau juga salah satu dai kita yang tetap di masjid kita. Semoga tidak bosan-bosannya Ustadz berikan ceramahnya, berikan sentuhan rohani kepada kita ya. Ini sesi yang pertama. Kemudian sesi yang kedua dimohon kepada Ustadz nanti di akhir kegiatan berikan waktu untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin ini terkait dengan Ramadan, ini sangat penting ya, yang akan kita lewati bersama. Semoga kita dipertemukan di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan sebelum berakhir nanti, karena banyak jamaah Al-Ikhlas yang baru ya, dimohon ini pesan dari DKM untuk saling mengenal ya, dengan cara bersalaman, dan diakhiri nanti sarapan bersama ya, dengan menu spesial. Ini ada dua, luar biasa ini. Yang pertama soto Betawi komplit, yang kedua sop iga sapi komplit. Ini ala dari by Chef Haji Mukti ya. Minumannya juga berbeda-beda, ada wedang jahe, teh hangat, buah pisang segar. Masya Allah ya, doakan ya DKM Al-Ikhlas selalu istiqomah memberikan yang terbaik buat jamaah, baik dari sarana maupun dari ruh keislamian ya, karena nanti di bulan Ramadan banyak sekali agenda-agenda yang dari DKM yang disuguhkan, termasuk masalah iftar jama'i ya. Dan dari DKM Masjid Al-Ikhlas menerima donasi untuk berbuka puasa, tertera di spanduk, silahkan kalau ingin berdonasi. Kemudian juga nanti ada sholat tarawih, kemudian ceramah Islam.
Dan di akhir bulan 10 hari di akhir bulan Ramadan ada i'tikaf insyaallah. Bukan hanya itu, akan ditutup dengan zakat, menerima zakat dan sholat Idul Fitri. Ini rentetan daripada kegiatan di bulan Ramadan yang disediakan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga semua diberikan kemudahan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan semua itu. Baik, untuk menyingkat waktu, kepada Al-Ustadz Ade Kurniawan LC Al-Hafidh Hafizahullah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masyarul muslimin, para alim, para asatidz, para guru, wabil khusus segenap pengurus DKM dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa Allah istiqomahkan untuk ikhlas berjuang, berdakwah dan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah bahwa hari ini kita sudah masuk, kalau tidak salah ini sudah masuk tanggal 19 dari bulan Sya'ban. Itu artinya tidak sampai 2 pekan lagi kita akan dipertemukan dengan tamu agung yaitu bulan Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita insyaallah akan bersama-sama memanfaatkan momentum yang mulia ini dengan mencoba bertadzkirah, ya, memudzakarah dan sedikit merenungi hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Tadi disampaikan bahwa di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi saya mohon izin Ustaz, ya. Andai ada yang ingin ditanyakan di awal, ya, saya ingin mempersilahkan. Kira-kira hal apa yang sekiranya perlu sekali untuk ditanyakan, perlu sekali untuk kita bahas dalam momentum pagi yang mulia ini, ya. Silakan jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun, apapun, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Itu yang akan kita bahas prioritas. Andai bisa dijawab, kami akan jawab. Kalau ternyata pertanyaannya tidak bisa dijawab, maka kita jadikan PR, insyaallah di pertemuan yang akan datang nanti akan dijawab. Gitu ya. Baik, ada yang mau mengawali? Oh, ada ibu yang di belakang, masya Allah. Boleh dibantu mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, dalam bulan suci Ramadan itu pahala yang paling besar dan bisa menghapuskan dosa
amalan apa aja yang kita bisa perbuat pada bulan Ramadan itu? Baik. Yang paling besar dan paling yang bisa meruntuhkan dosa-dosa gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, amalan apa yang paling bisa menghapuskan dosa kita di bulan Ramadan? Ya. Bismillah ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu analogi yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama kita bahwa beliau mengatakan agama Islam itu seperti sebuah kurikulum pendidikan. Kalau bahasa Arabnya itu disebutnya tarbiyah, yang akan menempa dan mencetak orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi agama kita ini seperti sebuah sistem pendidikan, kurikulum, di mana sekolahnya itu nanti sekolah kehidupan. Sekolahnya sekolah kehidupan. Kita nanti di dalamnya itu belajar tentang alam semesta. Kita belajar tentang karakter kita. Kita belajar tentang tabiat diri kita. Juga memahami penciptaan Allah, ya. Memahami karakter orang lain. Mungkin kita tidak sadar bahwa ketika kita masuk dunia pernikahan, itu sejatinya adalah level sekolah yang meningkat. Yang tadinya kita hidup sendiri, diminta oleh Allah untuk memahami diri sendiri, ketemu pasangan kita, itu kurikulumnya nambah tuh Pak. Kita harus mulai memahami pasangan kita, ya. Mencocokkan dua hal yang tidak cocok, ya. Tapi harus berjalan bersama. Ini kan sama seperti orang main kalau alat musik itu, dia tidak boleh ada yang dominan, berbeda tapi harus selaras, harus serasi, memunculkan satu nada yang indah. Kalau ibarat sepatu, kiri kanan itu tidak akan sama, tapi mereka diajarkan untuk bagaimana selaras dan serasi sehingga memunculkan langkah yang harmonis. Coba bayangkan kalau kiri dan kanan ini saling ego, ya, nggak ada yang mau belakangan, pokoknya dua-duanya harus duluan, ya. Begitu jalan kayak pocong juga, ya, loncat-loncat. Ya. Ini sebenarnya kurikulum yang Allah sediakan, ya. Masuk sekian pernikahan nanti kita diberikan anak, kita harus memahami lagi tuh. Ada tambah hal baru yang harus kita pahami, ya. Bersentuhan dengan keluarga istri, dengan keluarga suami, kita ada mertua, kita ada menantu. Masuk kita ke dunia sosial, ke masjid. Ini sebenarnya kurikulum yang Allah berikan untuk kita, ya, menempa diri kita. Sebentar Bu ya, tidak apa-apa Bu ya, saya masuk ke sana nanti saya akan jawab, tapi saya ingin coba memulai dengan itu. Nah, sistem pengajarannya itulah yang nanti tertuang dalam syariat agama kita, ya, secara umum. Guru besarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan innama bu'ithu mu'alliman, ya, yang biasa kita dengarkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus sebagai orang yang akan menyempurnakan akhlak. Tapi di hadis lain ada redaksi yang menyebutkan innama bu'ithu mu'alliman. Aku ini diutus, kata Rasulullah, sebagai mu'allim, sebagai seorang guru yang mengajarkan tentang kehidupan. Nah, Islam ini sebagai satu kurikulum pendidikan itu memiliki cara untuk mendidik murid yang memiliki karakter yang luar biasa berbeda. Ini kita murid nih, Rasulullah itu guru, beliau itu punya murid yang luar biasa. Ada murid yang karakternya itu taat, gampang diatur, ya, mudah diarahkan, gampang disentuh, itu kan, gampang diajak. Tapi banyak juga murid yang suka membangkang, gitu, ya. Ada murid yang patuh sekali dia di sekolah, dia rajin mengikuti semua pelajaran, dia taat pada gurunya, dia nggak pernah bolos. Tapi ada murid, ya, tipikal murid yang kerjanya cuma absen saja sebagai siswa gitu.
Kalau ditanya Islam, Islam gitu kan. Mau masuk surga, mau gitu kan. Sholat. Nah, ini murid yang cuma absen doang nih Pak. Gitu. Daftar dia di awal masuk universitas, setor muka, tapi dia nggak pernah ngerjain tugas, dia nggak pernah ikut UAS, nggak pernah ikut UTS. Di akhir dia minta nilainya summa cum laude. Ya, tiba-tiba dia minta statusnya Firdaus, kan begitu. Ada murid seperti, dan Rasulullah dituntut untuk menghadapi itu semua. Makanya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Islam itu nanti punya cara pendekatan yang seperti itu Pak. Kalau kita lihat di Al-Quran, ya, ini agak sedikit dalam sekali, ya. Kenapa Al-Quran itu kadang membuat, ya, memberikan deskripsi Allah itu menjelaskan dirinya, misalkan ya, innallaha ghafurur rahim, gitu kan. Ada orang yang berdosa, sudah luar biasa dosanya, dihibur sama Allah, tenang saja, aku ini maha pengampun, aku maha penyayang, gitu. Ini kira-kira, ya, kurikulum ini tepatnya buat siapa nih? Ya. Di sisi lain Allah kemudian mengatakan innallaha syadidul iqab, Allah itu maha dahsyat adabnya. Gitu. Dua segmen ini ditunjukkan untuk menghadapi orang yang berbeda Pak. Ya. Kalau segmen yang innallaha ghafurur rahim ditujukan kepada pembangkang, dia akan bilang udah tenang aja, santai aja, dosa-dosa aja, Allah maha pengampun, kontra juga diampuni, gitu. Tapi mereka tidak akan tersentuh dengan yang begitu. Ya. Ini cocok nih buat orang yang sedikit dia melakukan dosa, tiba-tiba dia ingat sama Allah, ya Allah ampuni aku ya. Ya. Tapi untuk orang yang membangkang, Allah lihat saja ya. Lakukan apa yang kalian inginkan, nanti di akhirat aku akan tunjukkan bahwa aku itu sangat luar biasa, dahsyat adab. Gitu. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan sifat-sifat Allah yang tadi bertentangan itu, kadang Allah tuh lembut sekali, kadang Allah tuh ganas sekali, gitu ya. Kadang Allah tuh terlihat, waduh, terkadang Allah tuh sombongnya dengan luar biasa, menunjukkan bahwa ini doaku. Ya. Ayat yang tadi dibaca tuh, itu menunjukkan kesombongan Allah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku, jawab aku itu dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Ya. Para ulama ada yang menjelaskan kenapa terkadang Allah itu menyebut dirinya dengan kata saya, aku, tapi di sisi lain Allah itu sedang membahasakan dirinya dengan kami, nahnu. Ya. Apakah ketika Allah membahasakan bahwa kami, lalu kemudian Allah itu banyak? Nah, ya. Allah mengajarkan di situ untuk memberikan satu gambaran ketawaduan. Ya. Di masyarakat kita kan sering, kalau saya berbicara di depan publik, saya tidak membicarakan saya, tapi saya bilang kami akan coba tampung. Ya. Kalau Bapak Ibu tanya, kami akan tampung. Andai kami bisa jawab, kami akan jawab. Padahal cuma sendiri loh. Tapi ketika Allah mengatakan anak, maka Allah ingin menunjukkan tidak ada yang lain yang bisa melakukan itu kecuali saya. Ya. Urusan doa itu tidak ada yang layak ditujukan doa kecuali kepadaku, dan tidak ada orang yang bisa mengabulkan doa kecuali aku. Maka redaksinya dipakai kata aku, ujibu, aku yang jawab. Gitu. Ya. Jadi Allah memberikan kurikulum ini. Nah, layaknya sebuah lembaga pendidikan yang punya misi, yang punya visi membentuk pribadi-pribadi muridnya yang tangguh, maka dalam kurikulum ini juga harus ada seleksi, Pak. Harus ada ujian. Supaya apa? Supaya nanti kelihatan mana orang-orang yang, mana murid-murid yang dia berprestasi, mana yang murid tadi coba absen saja misalkan. Gitu ya. Ada ujian. Nah, ujian itu dalam bentuk yang kita saksikan di keseharian kita, itu terlihat dalam bentuk ibadah. Ya, jadi ibadah yang Allah berikan itu adalah bentuk ujian untuk menseleksi. Tadi kan Ustaz sampaikan, tidak semua pagi ini orang tuh menikmati indahnya nikmat sujud di masjid gitu loh. Ya. Anggaplah ini ujian, Pak. Alhamdulillah ya, kita termasuk bagian yang lolos seleksi di ujian sholat subuh ini. Artinya apa? Level kita sedikit lebih tinggi dibanding mereka yang tidak bangun. Ya.
Kita insya Allah lebih tinggi dibanding mereka yang saat ini masih tertidur lelap. Kita lebih tinggi dari mereka yang bahkan tidak pernah melakukan sholat. Nah, ujian ini nanti kalau kita bedah lagi lebih dalam, itu ternyata juga berkaitan dengan timeline waktu hidup kita. Dan semuanya nanti akan kembali pada diri kita. Contoh, ada ujian itu yang sifatnya harian. Sholat ini harian. Kalau ulangan itu berarti ulangan harian. Tiap hari kita uji 5 kali, pagi, siang, sore, malam. Ada ujian yang sifatnya itu mingguan. Sholat Jumat, keutamaan yang Allah berikan ketika malam Jumat. Ada banyak keterangan. Baca surah Al-Kahf, baca surah Yasin misalkan, yang pekanan. Ada yang sifatnya bulanan. Apa contohnya? Puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan. Ayyamul Bid. Itu merupakan latihan pekanan, latihan bulan. Ada yang sifatnya tahunan. Zakat, puasa, bahkan ada nanti ujian besar yang cuma seumur hidup sekali. Haji, umroh, itu seumur hidup sekali. Nah, kalau nanti semuanya ini digabungkan dan kita lihat apa sih maksud Allah itu memberikan ujian pada kita, itu sejatinya bukan untuk Allah. Saya sering kali menyampaikan bahwa Allah itu tidak butuh ibadah kita, Allah itu tidak butuh sesembahan dari kita, karena Allah itu adalah zat yang maha besar, yang kebesarannya tidak dipengaruhi oleh taat atau ingkarnya kita sebagai hamba. Maksudnya begini, jangan dipikir bahwa kalau kita taat, kita sujud, kita rajin, terus Allah tuh semakin besar gitu. Atau sebaliknya, andai setiap kita itu kemudian ingkar, tidak pernah taat, nanti Allah lama-lama lemah posisinya sebagai Tuhan. Tidak. Allah itu adalah zat yang maha besar, yang kebesarannya tidak dipengaruhi oleh taat atau ingkarnya seorang hamba. Lalu kenapa Allah perintahkan kita untuk ibadah? Ibadah kita itu bukan untuk Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Sama seperti seorang guru kalau ditanya, ujian yang dilakukan muridnya itu bukan buat gurunya, Pak. Guru SD kelas 1, dia nggak butuh bikin soal lanjutkan, isi titik-titik yang kosong di bawah ini. Apa manfaatnya buat guru? Tidak ada. Semua ujian yang diberikan ke murid akan kembali kepada si murid. Nah, kita akan lihat nanti apa sebenarnya yang Allah inginkan dari ibadah itu. Contoh, di sholat kita itu dididik untuk disiplin. Syahadat di awal. Syahadat itu untuk memiliki keyakinan, memiliki ketegaran. Ketika seseorang itu tidak bisa lagi menghadapi masalah dalam hidupnya, maka dia akan mengeluarkan satu harapan. Ini contoh, agak sedikit melebar. Disadari atau tidak, setiap kita itu sebenarnya mengakui bahwa kita itu lemah dan kita itu butuh kekuatan di luar kekuatan kita. Jangankan kita yang tidak beriman, coba deh Bapak Ibu lihat, orang yang gak beriman saja Bu, itu sebenarnya dia rajin berdoa. Ada pedagang misalkan, maaf, dia nggak pernah ibadah. Ketika pagi hari dia keluar dagangan, hati yang paling dalam itu berharap, mudah-mudahan hari ini dagangannya laku. Itu sebenarnya pengakuan bahwa dia sendiri tidak yakin bahwa dagangan dia bakal laku hari itu. Dia tidak bisa menentukan, saya pasti dapat uang banyak. Dia berharap. Cuma masalahnya dia tidak menggantungkan harapannya itu kepada zat yang benar karena dia tidak punya iman. Pokoknya dia berharap mudah-mudahan hari ini laku. Bahkan yang tidak benar sekalipun itu begitu. Maling itu kalau malam mau beraksi, itu sebenarnya dia doa. Apa doanya? Mudah-mudahan malam ini dapat. Dia nggak yakin, bisa jadi dia ketangkep, bisa jadi dia gagal. Dia berharap dalam hatinya, mudah-mudahan gak ketahuan, mudah-mudahan berhasil. Bahkan mohon maaf,
pelacur yang keluar malam hari itu harap-harap cemas Bu, mudah-mudahan malam ini laku itu, ya kan? Artinya secara manusiawi kita itu mengakui bahwa kita itu lemah, kita butuh kekuatan. Bedanya dengan orang yang beriman, ketika kita berharap itu ada tempat untuk menggantungkan harapan itu. Kemana? Pada Allah. Ya Allah, hari ini aku akan keluar berdagang mencari rezeki yang halal, maka ya Allah berikan, bukakan pintu rezekimu kepadaku. Nah itu. Tapi kalau maling nggak kenal tuh, ya Allah, mudah-mudahan malam ini berhasil, bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak begitu dia, ya. Artinya kita harus pahami Pak, semua kita sama di itu. Nah, tauhid itu yang mengajarkan kita ketika kita menghadapi masalah yang di luar kemampuan kita, maka kita punya cantolan, ya. Coba lihat COVID kemarin, ya, saya yakin Bapak Ibu punya cerita masing-masing. Bagaimana ada saudara kita yang kemudian kebingungan, ya, dipecat dari kerjaannya, dia tidak bisa cari uang, usahanya bangkrut, ya. Saya belum lama kemarin naik Grab Bu, ya, itu sepanjang jalan dari mana waktu itu agak jauh, ya. Kebetulan tukang Grab ini itu mantan pengusaha di Tanah Abang, ya. Jadi kita ngobrol di depan, dia cerita begitu dipancing habis semua keluhan-keluhan dia gara-gara COVID itu, sampai dia bilang COVID ini upaya Cina untuk menghancurkan Tanah Abang. Ketawa. Ya, dia bilang COVID itu usaha Cina untuk menghancurkan Tanah Abang, biar Tanah Abang itu hancur Pak. Nanti kalau sudah hancur baru dia datang dengan produk dia. Ya, agak masuk juga. Cuma masa COVID untuk Tanah Abang. Itu saking kecewa dan saking putus asanya dia. Dan sekarang jadi supir driver online. Gitu. Nah, kalau kita punya keimanan, ya, Bapak Ibu bisa saksikan. Bahkan saya yakin di antara kita banyak yang kemudian menemukan keajaiban-keajaiban ketika ya COVID ini melanda dengan segala bentuk keputusasaan, lalu kita punya Allah. Itu satu. Yang kedua, sholat. Ya. Sholat ini selalu mengajak kita untuk selalu berdisiplin. Maka kunci kesuksesan, kalau kita pakai teori motivasi orang-orang yang tidak beriman, time is money, waktu adalah uang, ya, maka solusi yang terbaik untuk melatih diri kita itu adalah dengan sholat. Cobalah, coba. Kalau ada orang yang berantakan masalah hidupnya, itu biasanya awal mulanya itu pasti berantakan di sholatnya. Bahkan kemarin saya lihat satu kajian itu tentang keluarga. Kalau ada pasangan yang selingkuh, ya, maka sumber masalah yang pertama itu selalu dari wanita. Kenapa? Perselingkuhan itu tidak terjadi kalau wanita itu nggak mau. Ya, bener nggak? Jadi kalau harus cari kambing hitam, oh dia genit Ustaz laki-lakinya, ya nggak apa-apa, tabiat laki-laki begitu. Tapi kenapa perempuannya mau? Kenapa si perempuan ini mau? Hilangnya rasa malu. Gitu. Jadi kalau ada perselingkuhan, yang harus dibenahi dari perempuan ini itu rasa malunya dulu. Nah, dari laki-laki, kenapa dia berani dan bisa sampai berselingkuh? Cek sholatnya. Cek sholatnya. Itu pasti. Ya. Dan ternyata banyak ya kerancuan dalam kehidupan yang berkaitan dengan dimensi duniawi itu biasanya diawali dari kerancuan dalam dia sholat. Ya. Saya belum lama punya kawan di kampung, dia punya usaha hancur, sampai sekarang istrinya pergi ke Qatar, ya, kerja di sana. Dia datang, Ustaz saya minta amalan dong, biar tenang nih hati, biar beres gitu kan. Yang pertama saya cek selalu adalah sholatnya, ya. Sholatnya gimana mah, itu kan? Ya si Pak Ustadz katanya gitu. Jadi saya harus sholat nih, ya sholat dulu. Kalau bisa di masjid. Itu aja Pak Ustadz katanya gitu kan. Itu dulu, bukan itu aja. Ya, itu dulu. Nanti kalau sholatnya bisa saya kasih lagi amalan lain. Dia sholat, ya. Seminggu berikutnya dia datang, dia telepon, Pak Ustadz, benar ya tadi ya? Alhamdulillah,
Saya ketika sholat itu tenang banget, ya Allah. Sampai saya ke warung, ya, saya mau beli rokok, udah pesen rokoknya, saking tenangnya saya lupa saya nggak punya duit kata dia. Ya, tapi saya malu Pak Ustadz. Kenapa? Ya, masa saya ke masjid diketawain katanya gitu. Jadi ternyata Bu, rumah dia dengan musola itu cuma terpaut 2 rumah. Seumur-umur dia tinggal di situ, nggak pernah dia ke masjid. Tiba-tiba subuh dia jadi orang pertama datang. Ya, jadi jamaah yang datang, ini orang ngapain subuh-subuh di masjid itu? Ya, sampai anaknya itu tawa, kata dia, Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur, saya nyari sama anak saya, ada sarung nggak? Emang bapak mau ngapain? Bapak mau ke masjid? Anaknya ketawa. Ya, saya bilang enggak apa-apa, Mak. Ya, sekarang mereka ketawa nyinyir, nanti mereka akan tertawa senyum bangga, ya, Mamang sudah sholat. Dan itu betul Bu, ya, kontan terjadi ketika dia sholat. Ya, pertama yang dia rasakan itu hatinya tenang, dan sedikit demi sedikit Allah berikan solusi gitu. Nah, ini sholat ya. Jadi sholat yang Allah berikan ke kita itu bukan untuk Allah sebenarnya, itu untuk melatih kita disiplin dan untuk memberikan solusi kepada kita ketika kita punya masalah ya. Kemudian zakat itu juga sama ya. Zakat itu bukan Allah ingin harta dari kita 2,5%-nya kemudian dimakan oleh Allah, enggak ya. Zakat itu cara Allah mensucikan harta kita Bu. Ya, saya sering ibaratkan begini, kalau kita dapat harta itu sama kayak kita dapat buah ya. Ibu kalau dapat uang nggak mau dizakatin, itu sama kayak ibu dapat salak, ibu makan sama kulit-kulitnya plus bijinya juga ditelan. Enak nggak Bu? Ya. Ibu beli rambutan ya, nggak pakai dikupas, langsung dimakan kulit-kulitnya plus biji-bijinya juga dikunyah ya. Itu sedekah tuh. Jadi kalau kita sedekah mengeluarkan sebagian harta, itu maksudnya seperti buah, kita kupas dulu kulitnya, kita sisihkan bijinya, itu dikasih ke yang lain, dibuang, ada haknya nanti ya, itu hak para binatang yang memakan itu, kita cukup makan dagingnya saja gitu. Jadi kalau kita diperintahkan untuk zakat, untuk sedekah, itu cara Allah untuk mensucikan harta kita supaya yang dimakan itu dagingnya saja. Haji juga sama ya. Haji itu nanti kalau kita berjalan di bumi Allah, banyak sekali ilmu yang didapatkan, ketemu dengan berbagai macam orang. Nah, termasuk puasa. Nah, saya masuk nih ke pertanyaan Ibu. Puasa itu kalau dilihat dari semua ibadah yang ada dalam Islam, ini termasuk ibadah yang paling sulit, Pak. Coba deh. Kenapa sulitnya? 4 rukun Islam selain puasa itu sifatnya kita melakukan sesuatu. Syahadat, mulut kita diperintahkan untuk melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat, kita juga dipaksa untuk gerak, dipaksa untuk bangun melakukan sesuatu. Zakat juga kita mengeluarkan, haji juga begitu ya. Tapi kalau puasa, coba pikir, apa yang kita lakukan ketika puasa? Kita ngapain kalau lagi puasa, Bu? Menahan diri. Nggak melakukan apa-apa kan? Kalau ini dari sisi melakukan atau tidak. Ibadah yang lain kan kita dari diam, kita bergerak melakukan. Itu lebih gampang untuk dipaksa diri kita. Bedanya dengan puasa, kita nggak melakukan apa-apa, kita harus menahan ya. Yang kita lakukan ketika puasa adalah tidak melakukan apa-apa ya toh? Dan itu lebih sulit, Pak. Karena kita harus meninggalkan kesenangan-kesenangan kita, kesukaan-kesukaan kita ya. Dan subhanallah, kalau kita lihat nanti yang ditinggalkan ketika puasa itu sebenarnya potensi yang paling banyak membuat manusia itu terjerumus dalam kehancuran ya. Yang ditahan dalam puasa itu syahwat. Kalau dibagi nanti syahwatnya 2 ya. Syahwat perut dan syahwat yang di bawah perut. Benar nggak? Ya. Yang dilarang ketika puasa itu apa? Nggak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh memikirkan hal yang kotor. Ya. Itu kan semuanya bermuara pada syahwat perut dan di bawah perut.
Dan dua syahwat inilah yang selama ini selalu menghancurkan umat manusia. Sambo, apa yang terbaru itu Pak? Rafael Alun yang pejabat pajak, anaknya siapa? Mario Nandi, Teddy Minahasa. Kumpulkan semua kasus yang ada di kita, coba lihat sumbernya apa? Syahwat perut atau yang di bawah? Itu saja. Ya, bahkan Nabi Adam, tapi kita tidak sampai mengkiaskan Nabi Adam dengan penjahatnya. Yang menyebabkan beliau diturunkan dari surga, ya, ini hikmah yang Allah inginkan terjadi skenario sebab itu kan karena syahwat juga. Syahwatnya syahwat apa? Dua tadi, ya. Perutnya karena ingin mengambil buah itu kan. Motifnya apa? Karena ingin menuruti kemauan Siti Hawa. Jadi dua syahwat ini yang selama ini membuat kita, siapapun, ya, jangan Bapak Ibu anggap kami yang di depan ini Ustadz mah pasti terjaga dari itu, enggak. Ya, banyak Ustadz juga yang kemudian jatuh di jurang kehancuran gara-gara dua syahwat ini. Tidak peduli dia pengusaha, tidak peduli dia orang miskin, tidak peduli dia orang ganteng ataupun yang jelek, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya pasti punya tantangan dalam diri masing-masing menghadapi syahwat ini. Nah, yang paling bisa menahan syahwat ini adalah puasa. Ya. Makanya ibadah puasa ini itu akan menjadi sangat spesial dan itu tidak ada dalam ibadah-ibadah lain. Gitu. Nah, sehingga nanti spesialnya ibadah puasa ini juga akan Allah berikan hadiah yang spesial. Ya, hadiah yang spesial. Bagi siapa? Bagi mereka yang bisa lolos dalam ujian ini. Ya, saya sering mengibaratkan begini, Pak. Nanti Ramadan datang itu ujiannya seleksi seperti orang kalau kita sekarang tuh apa? Kalau Ibu lihat televisi itu sekarang lagi ada Indonesian Idol tuh di RCTI. Ya. Ramadan itu sama kayak Indonesian Idol. Ya. Pertama kali dibuka itu yang daftar ngebludak, Pak. Ya. Makanya nanti hari pertama, hari kedua jangan heran kalau Al-Ikhlas sampai tutup palang di jalan nggak muat. Ya. Kalau jamaah kita sampai keluar, sampai ke jalan, sampai kita gelar terpal di bawah, ya mohon maklum itu baru pendaftaran. Ya, itu baru pendaftaran. Masuk nanti ada yang diterima, ada yang tidak. Kamu nggak layak jadi penyanyi gitu kan. Nah, lama-lama terseleksi. Masuk nanti 10 hari kedua, itu sudah mulai itu, ya, mulai masuk. Ya. Babak penyisian sudah ada yang tereliminasi. Sebenarnya dia tidak dikeluarkan, tapi dia mengundurkan diri. Ya, ini terlalu berat buat saya. 10 hari ketiga nanti, akhir-akhir dari Ramadan, siapa yang masih tersisa ya di masjid, itulah orang-orang yang merupakan calon-calon pemenang dari audisi Ramadan. Nah, ini yang banyak tidak dipahami. Makanya kalau kita punya istilah Ramadan itu semakin hari masjid selalu semakin mengalami kemajuan, memang begitu. Ya. Makin lama akan semakin maju software karena seleksi alam. Orang-orang terpilih itu yang lolos ujian itu selalu sedikit. Nah, saking spesialnya Ramadan ini, maka Allah berikan hadiah yang juga spesial. Apa hadiahnya? Ya, pertanyaan ibu itu sebenarnya jawaban. Kalau ibu tanya amalan apa yang paling bisa menghapuskan dosa, tidak ada pahala lain dalam Ramadan, Bu, kecuali semua hadiahnya itu pasti ampunan. Coba deh, siapa orang yang senang ketika mendengar Ramadan akan datang, pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau sekarang nih kita, ya, kemarin saya Jumat kemarin, Pak, saya diundang untuk ceramah khutbah itu di satu perusahaan dekat sini, perusahaan ya besar. Kemarin baru dapat musibah tuh perusahaan, ya, kebakaran hilang. Itu subhanallah, Pak. Ya, kami sudah naik mimbar, masih ada orang yang duduk di paling belakang, ya, sambil main HP, sambil ngobrol gitu loh.
Saking mereka tuh mungkin, ya Allah, kalau sebelum atau sesudahnya kita paham mereka pekerja di kantor, mereka capek lalu istirahat, kita sudah naik mimbar tapi mereka masih tidak peduli gitu. Ya. Dan masih terdengar suara di luar mereka itu ngobrol gitu kan. Lalu tiba-tiba saja ya, terbesit dalam benak saya bicara tentang Ramadan, bahwa Ramadan itu spesial. Bagi siapa? Bagi yang memahami bahwa Ramadan ini spesial. Bagi yang tidak paham, maka bagi mereka tidak spesial. Ya, contoh misalkan, Ramadan itu seperti hadiah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menyambut dan memperlakukan Ramadan, seperti itulah kita memposisikan zat yang memberikan hadiah. Contoh, ya, Bapak Ibu punya tetangga, hari-hari kita ketemu Pak, ya, tiap hari papasan, tiap hari ngobrol di depan rumah, ya. Kita mau pergi lihat dia atau sebaliknya, tiba-tiba dia datang ke rumah, ya. Coba perhatikan bagaimana cara kita menyambut dia. Tumben Bu ke rumah, ada apa gitu ya. Masuk. Bayangkan kalau tiba-tiba kita datang, kedatangan seorang tamu yang kita sudah lama sekali tidak jumpa dengan dia, ya, teman SD, teman dekat sekali dulu waktu SD, tiba-tiba kita ketemu setelah 30 tahun tidak jumpa. Kira-kira bagaimana cara kita menyambut dia? Ya, sama nggak dengan tetangga yang tadi tiap hari ketemu? Ya. Tiba-tiba ibu dapat kabar besok, ya, mantan gubernur kita akan datang silaturahim ke sini dan mengisi sambutan di Masjid Al-Ikhlas. Dipilihlah salah satu rumah, ketempatan rumah ibu jadi tuan rumah. Nanti gubernur, mantan gubernur akan makan siang di rumah ibu. Kira-kira sambutannya seperti apa? Ya. Sambutan yang kita berikan itu menunjukkan kelas orang yang akan kita sambut. Bagaimana kita menyambut Ramadan itu menunjukkan seperti itulah kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hadiah. Begitu juga sholat, Pak. Bagaimana kita kemudian menyiapkan diri untuk sholat, seperti itulah kita memposisikan Allah. Nah, orang-orang yang tadi ceritakan, dia nggak ngerti pentingnya sholat Jumat. Jadi sudah azan, bahkan khatib sudah naik mimbar, dia masih seperti itu. Berarti seperti itulah Allah di mata dia. Ada juga orang yang sebelum azan setengah 12 dia sudah ambil shaf pertama, Pak. Ya, dia tilawah di situ. Bahkan dia nggak rela kalau shaf pertama itu direbut sama orang lain. Artinya apa? Dia memahami tentang keistimewaan itu dan dia menghargai Allah. Nah, Ramadan ini nanti juga akan sama. Ada orang yang sudah jauh-jauh hari kita sudah menyambut, ya, kita sudah mempersiapkan diri, semuanya dipersiapkan. Tapi ada yang nggak peduli sama sekali. Ya. Malah dia mikirnya kalau sudah Ramadan nanti THR-nya berapa tahun ini gitu ya. Gitu. Kebagian tiket nggak pulang kampung kan gitu. Nah, bagaimana kita memperlakukan Ramadan, seperti itulah kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Ramadan. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu, karena Ramadan ini spesial Bu, maka hadiah yang Allah berikan itu sangat-sangat spesial. Ini saya berikan kespesialannya tadi. Yang pertama, tidak ada pahala yang Allah janjikan dari setiap amalan di Ramadan kecuali semua bermuara pada ampunan. Kita senang menyambut Ramadan, diampuni dosa kita. Sebenarnya selesai dong. Kalau sekarang kita senang nih Pak, saya ingatkan Pak, Ramadan sebentar lagi, 12 hari lagi, ya. Yuk kita senang aja gitu, rasa senang. Itu dosa kita sudah hapus. 0. Masuk kita Ramadan, nanti kita puasa pagi Pak. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa orang yang puasa di Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, apa balasannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni lagi dosanya. Kalau satu hari kita puasa saja Pak, ya puasanya benar, malamnya benar, ya tarawih tilawah, itu sudah diampuni dosanya. Diulang lagi selama 30 hari. Itu coba kurang apa namanya? Kalau bahasa kita tuh, andai ada orang yang sampai 30 hari itu gak dapat ampunan, itu betul-betul dapat gitu loh. Itu kan bahasa Rasul. Siapa orang yang keluar dari Ramadan dan tidak diampuni dosanya, itu orang yang paling rugi. Masa sih 30 hari dikasih kesempatan, pagi dikasih kesempatan, malam dikasih kesempatan untuk menghapus dosa, masih nggak hapus juga dosanya. Nah,
Door prize terbesar dari Ramadan itu nanti adalah di Lailatul Qadar, gitu ya. Nah, Lailatul Qadar ini bonus istimewa. Kenapa? Kita beruntung dalam Islam itu diberlakukan sistem ya perlipat gandaan. Coba bayangkan, andai antara dosa dan pahala itu disamakan sistem penghitungannya, mungkin di antara kita yang masuk ke surga itu sedikit sekali. Ya. Ada orang pernah berbuat dosa selama 40 tahun, umurnya 20 tahun. Ini kalau dihitung impas, nggak bakal masuk surga tuh. Ya. Tidak bisa 20 tahun kebaikan mengalahkan 40 tahun keburukannya. Tapi Allah tidak memberlakukan itu. Ya. Hebatnya dalam Islam itu, semua dosa, kalau kita lakukan dosa, itu dihitungnya satu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, dilipat gandakan sama Allah. Ada yang dilipat gandakan jadi 10, ada yang dilipat gandakan jadi 700. Kalau amalan keburukan kita berniat tidak jadi kita lakukan, maka itu tidak ada nilainya. Tapi kalau kita ingin melakukan kebaikan lalu kita berniat, ya tidak sempat dilakukan saja, niatnya sudah jadi pahala. Dan di antara pelipat gandaan terbesar dalam semua ibadah kita itu ada di Lailatul Qadar. Ya, karena kalau satu saja kita dapat, itu sudah mengalahkan umur kita. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, itu kan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan itu berapa? 83 tahun. Ya. Jadi andai umur kita 60 tahun dapat satu saja Lailatul Qadar, aman dah insyaallah, surga. Gitu ya. Jadi kalau ibu tanya amalan apa yang paling bisa mendatangkan ampunan, ya, maka jawabannya adalah lakukan semua yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika Ramadan. Ya, yang pertama, menjelang Ramadan seperti ini kita harus bangga, ya, bahagia dan kemudian menyiapkan diri. Yang kedua, nanti ketika Ramadan ada ibadah puasa, lakukan puasa dengan sebenar-benarnya. Perhatikan syarat rukun puasanya, jaga diri kita, jaga mulut kita, jaga hati kita. Yang ketiga, nanti kalau malam di bulan Ramadan, perbanyak untuk mengaktifkan malam, baik itu dengan sholat, baik itu dengan zikir, tilawah dan lain sebagainya. Yang keempat, Ramadan itu salah satu keistimewaannya adalah sebagai bulan Al-Quran. Maka kalau bisa nanti masing-masing kita punya target Pak untuk Al-Quran, ya. Kalau bisa dihafalkan Al-Qurannya, nggak usah banyak-banyak, 30 juz saja dihafalin. Ya, jangan lebih dari itu, nggak boleh. Ya, hafalkan 30 juz saja, gitu ya. Satu hari 1 juz. Kalau tidak bisa ngafal bagaimana Ustaz? Dibaca. Ya, dipahami. Saya nggak bisa dipahami Ustaz, ya sudah baca saja, walaupun tidak paham itu berpahala. Ya. Bacaan saya berantakan Ustaz, baca saja Bu, sampai ibu berantakan salah pun itu berpahala, gitu. Tapi jangan puas dengan status berantakan itu, ya. Kata Rasulullah kan, siapa orang yang terbata-bata baca Quran dapat pahala 1, nggak apa-apa deh saya berantakan terus, dah, ya harus ada usaha belajar. Jadi Al-Quran. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang dia contohkan Rasulullah SAW, beliau itu ya kana ajwada fi Ramadan, itu terkenal sebagai orang yang dermawan, tapi ketika Ramadan dermawanannya itu meningkat, gitu. Jadi kalau saya bisa simpulkan persiapan, ini yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, kita selalu bersiap secara mental itu tadi, ya. Memahami Ramadan ini bukan sesuatu yang biasa, kita harus persiapkan diri sambut Ramadan, ya. Kemudian persiapan ilmu itu maksudnya gali ilmu tentang Ramadan, ya, gali ilmu tentang puasa, gali ilmu tentang sholat. Jangan sampai nanti kita sudah berpuluh-puluh kali Ramadan masih saja ributin masalah sholat tarawih yang 8 atau 20, ya, nggak mau sholat di masjid yang beda dengan itu. Nah, harus gali ilmunya. Kalau dapat ilmunya insya Allah aman, mau 8 mau 20, yang penting kita sholat, ya. Gali ilmu, persiapan ilmu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan fisik, ya. Ini ada waktu 12 hari Bu. Mohon maaf, orang yang jarang terbiasa puasa sunnah di luar Ramadan, biasanya nanti ketika masuk Ramadan itu akan terasa fisiknya agak sulit, lemas ya, dan mengkambing hitamkan puasa. Nah, ya tidak kalah pentingnya persiapan juga persiapan finansial, ya, persiapan finansial, ya. Pertama tadi
Rasulullah itu mencontohkan untuk banyak berderma ketika Ramadan. Kedua, disadari atau tidak, masyarakat kita kebiasaannya kalau sudah datang Ramadan itu menuntut kita untuk keluar banyak uang. Gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang, ya, dari sekarang disiapkan, ya. Bahkan saya pesan khusus untuk ibu-ibu, kalau ibu bisa, ya, agar Ramadan kita nanti maksimal, Bu, tolong kalau bisa hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Ramadan selesaikan sekarang, Bu. Ya. Kalau mau beli baju beli sekarang, percaya lebih murah, ya, lebih murah. Dan jangan nanti disibukkan ketika Ramadan kita belum beli, karena sekarang ada masalah baru di masyarakat kita, ya. Kalau dulu kita rajin tilawah surat As-Saffat, sekarang banyak orang tilawahnya tilawah Shopee. Ya, lagi iktikaf, HP-nya bunyi Shopee. Ya, itu masalah baru tuh, untuk saat ini. Kalau bisa hal-hal yang begitu kelarkan sekarang, ya. Bahkan kalau ibu ingin ada bingkisan nanti kasih, ya upayakan bingkisan itu dari sekarang sudah selesai. Itu kan banyak, ya, bingkisan-bingkisan yang bisa disimpan dari sekarang, begitu, ya, sehingga nanti akhir dari Ramadan kita masuk di barisan pemenang nih, tidak sibuk lagi untuk ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, ibu yang dimuliakan Allah dan bapak ibu sekalian, semua ibadah yang dilakukan diajarkan dalam Ramadan itu hadiahnya adalah ampunan, Bu. Jadi ibu nggak usah pusing amalan apa yang paling utama untuk mendatangkan ampunan Allah, semuanya, ya, dari pagi sampai malam dan ketemu pagi lagi, dari hari pertama dan hari terakhir, kalau kita betul melakukan semua ibadah itu pahalanya adalah ampunan, ya. Nah, yang diunggulkan adalah puasa, bangun malam, tilawatul Quran, kemudian sedekah, dan terakhir nanti di akhir Ramadan itu ada ibadah yang disebut dengan i'tikaf, gitu ya. Lakukan itu, ditutup dengan salat sunnah di hari raya Idul Fitri. Nah, ibadah ini semuanya insya Allah akan berhadiah ampunan, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu, satu pertanyaan tapi sudah cukup, ya. Mudah-mudahan yang lain pertanyaannya diwakili oleh Ibu. Atau ada yang mau bertanya lain selain pertanyaan Ibu tadi? Singkat saja, monggo Pak. Ya. Kepada jamaah ada yang ingin ditanya, Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kalau Qiyamul Bid 3 hari puasa itu dilakukan pada hari pada tanggal Hijriah atau Masehi? Hijriah, Pak. Itu aja. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan agama itu memang semuanya akan berpatokan pada kalender Hijriah. Ya, misalkan sekarang Ramadan, ya, kita puasa di bulan Ramadan, bukan di bulan Desember, kan gitu. Kita haji itu di bulan Dzulhijjah, bukan bulan Agustus. Nah, sama. Jadi semua yang berkaitan dengan syariat itu penanggalan kalender semuanya diambil dari kalender Hijriah, termasuk Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari penanggalan kalender Hijriah, bukan dari penanggalan Syamsiah. Bahkan ini tambahan, sebenarnya patokan usia kita harusnya diambil dari Hijriah, gitu. Jadi kalau misalkan Bapak bilang berapa umurnya sekarang, gitu ya, 60 tahun, nah itu salah. 60 tahun itu hitungan Masehi, berarti kalau hitungan Hijriahnya lebih tua tuh Pak, gitu ya. Ya, karena hitungannya hitungan Hijriah, kan beda 11 hari dalam satu tahun. Jadi kalau diakumulasi kita bukan seusia sekarang, kita sudah jauh lebih tua dari usia kita, ya. Terima kasih. Itu Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Cukup Pak, ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga semua yang hadir di sini, keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan Allah karuniakan kepada kita keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dalam kondisi yang sempurna, paripurna,
bisa menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dari setiap Ramadan yang pernah kita lakukan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.